warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kita sebuah nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas UTS Etika Bisnis Islam dengan tepat waktu. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan serta terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di Qiyamul Qiyamah kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahyuni, dengan NPM 1951040183. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B semester 3 angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis di masa pandemi COVID-19. Untuk memenuhi tugas UTS Etika Bisnis Islam. Kita semua tahu pada saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Menyebarnya virus COVID-19 ini berhasil memaksa semua negara berjuang mati-matian. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang kehidupan masyarakat dunia. Karena dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu dampak negatif dari COVID-19. Di Indonesia sendiri telah mencatat penurunan ekonomi hingga 2,97% terendah sejak tahun 2001. Strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19 harus dilakukan sangat hati-hati. Kenapa? Karena agar usaha yang dilakukan tidak kolaps atau mengalami kerugian. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada strategi diverifikasi produk jualan. Pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam mempertahankan usahanya, supaya keberadaan usahanya tidak hilang karena persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat karena perkembangan zaman. Munculnya pesaing usaha disinyalir sebagai tanda-tanda masih tingginya permintaan di sebuah pasar. Adanya diverifikasi ini bertujuan untuk menambah peluang perusahaan dan juga menambah laba perusahaan. Strategi diverifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi diverifikasi konsentris. Apakah itu strategi diverifikasi konsentris? Jadi, strategi ini adalah sebuah strategi dengan cara menambah jumlah produk. Penambahan produk itu sendiri, produk yang dijual harus berkaitan dengan produk yang dipasarkan sekarang ini. Bisa dalam jumlah pemasaran, kesamaan teknologi, ataupun penggunaan fasilitas yang sama. Yang kedua yaitu ada strategi diverifikasi horizontal. Strategi diverifikasi horizontal membutuhkan penambahan produk baru yang tidak terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan saat ini. Jadi, seorang pengusaha dituntut untuk membuat produk-produk baru agar tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada strategi diverifikasi konglomerasi. Nah, ini adalah strategi bisnis dengan menambahkan produk baru. Perbedaan dari kedua strategi sebelumnya yaitu jenis produk dan pasar akan sangat berbeda, bahkan tidak ada hubungannya dengan segmen-segmen pasar produk sebelumnya. Dari ketiga diverifikasi tersebut,
sudah pasti memiliki keuntungan untuk sebuah bisnis. Nah, keuntungan dari bisnis terverifikasi adalah jika salah satu bisnis mengalami kemunduran profit, maka bisnis tidak akan goyah. Kenapa? Karena perusahaan akan mampu bertahan bahkan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Itu dikarenakan investasi perusahaan tidak hanya pada satu keranjang saja, tetapi perusahaan memiliki investasi-investasi yang lainnya. Strategi yang kedua yaitu strategi merubah pemasaran. Pemasaran di sini yaitu pemasaran secara online. Karena seiring berjalannya waktu, pemasaran tidak hanya dalam ruang lingkup sekitar perusahaan, tetapi sudah mendunia. Online juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada content marketing. Content marketing ini adalah jenis pemasaran yang melibatkan media informasi melalui sebuah artikel, video, ataupun gambar. Biasanya, content marketing akan muncul pada halaman pencarian kita di internet. Yang kedua, ada mobile marketing. Mobile marketing ini yaitu menggunakan sebuah website. Jadi, perusahaan membuat akun website. Website yang dibangun harus memiliki daya tarik tersendiri dan juga harus memiliki kemudahan untuk konsumen dalam bertransaksi nantinya. Yang ketiga ada continuous marketing. Ini adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan berpromosi secara terus-menerus. Biasanya promosi ini menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Strategi yang ketiga yaitu memanfaatkan reseller dan dropship. Ini tidak semua perusahaan atau pembisnis punya. Padahal memiliki reseller dan dropshipper banyak merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan. Karena apa? Karena secara tidak langsung seorang reseller akan memberikan testimoni bahwa produk A merupakan produk yang bagus dan patut untuk dicoba. Kemudian si C berniat untuk membeli karena tertarik, begitu juga dengan kawan si C seperti F, H, dan M. Memelihara hubungan baik dan menjalin komunikasi antara supplier dan juga reseller serta dropshipper akan memberikan keuntungan yang tidak ternilai dan juga nilai lebih untuk sebuah perusahaan tersebut. Strategi yang terakhir yaitu memberikan diskon. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sektor yang menurun perkembangannya. Nah, cara untuk menggenjot agar aktivitas perekonomian tetap berdenyut lagi, yaitu diperlukan suatu stimulus. Salah satu stimulusnya yaitu dengan memberikan diskon kepada para supplier, dropshipper, dan juga memberikan diskon kepada pelanggan-pelanggan tetap perusahaan. Tidak hanya pelanggan tetap, tapi adanya diskon yaitu untuk menarik pelanggan-pelanggan baru agar mau membeli produk kita. Diskon ini juga dapat digunakan untuk memancing aliran cash flow perusahaan. Dan juga diskon juga bermanfaat untuk segera menghabiskan stok lama perusahaan dan mengganti dengan stok yang lebih baru. Tentu saja, pemanfaatan diskon harus dipikirkan dengan matang-matang. Jangan sampai tingkat diskon malah membuat rugi perusahaan yang telah membuat diskon tersebut. Jadi, sebelum melakukan diskon, perusahaan harus sudah merinci harga dan barang apa saja yang akan mereka diskonkan. Cukup itu tadi tips-tips dari saya atau strategi-strategi dari saya yang semoga dapat teman-teman terapkan di masa pandemi ini. Jika ada salah-salah kata,
Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.